Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Andini Putri, saya dari kelas 12 IPS 2. Jadi hari ini saya akan membuat video tugas ujian praktek Bahasa Indonesia, dan kali ini saya terpilih untuk membawakan legenda dari Dumai, yaitu legenda Putri Tujuh. Seperti apa videonya? Mari kita simak, ini dia videonya. Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagai bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, dan alisnya bagai semut beriring. Rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itulah sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umay. Karena asik berendam dan bersenda gurau, ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disadari, Pangeran Empang Kuala pun bergumam lirih. Gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay, ya Dumai, ya Dumai. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri. Karena itulah sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu, yang diketahuinya bernama Mayang Mengurai. Utusan tersebut mengantarkan tempak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima pun menjunjung tinggi adat kerajaan itu, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar di antara ketujuh buah combol yang ada di dalam tepak itu. 6 buah combol lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mengetahui pinangan pangerannya ditolak, utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. Ampun ya Baginda Raja, hamba tak ada maksud untuk mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk mengistrikan Putri Mayang Mengurai. Mendengar laporan itu, sang raja pun naik pitam. Karena rasa malu yang amat sangat, sang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Sri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dia kendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara kedua kerajaan di pinggir Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Cik Sima segera mengelarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula sang ratu membekali ketujuh putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu pun kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya negeri Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima pun segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umay. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umay. Mereka berlindung di bawah pepohonan bakau
Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan Pangeran Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima untuk menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih tertunduk dan menahan rasa sakit langsung bertanya, "Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" Sang utusan pun lalu menjawab, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Cisima agar pangeran berkenan untuk menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusakkan bumi sakti Ratau Bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpanya. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahteralah hidupnya." Kata utusan Ratu Cisima menjelaskan. Mendengar penjelasan Ratu Cisima itu, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cisima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cisima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cisima lupa bahwa bekal yang dia sediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cisima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya kerajaan tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya. Dan Ratu Cisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, yang pertama, jangan cepat mengambil keputusan di saat hati sedang dipenuhi amarah. Keputusan yang didasari oleh nafsu, kemarahan jiwa, nantinya hanya akan membawa penyesalan. Dan yang kedua, jadilah pribadi yang mandiri dan kuat, supaya kita bisa menghadapi apapun masalah yang ada, tanpa hanya mengandalkan pertolongan dari orang lain. Jika saja ketujuh putri Ratu Cisima diberi keahlian untuk bisa melindungi diri ataupun mencari makan, barangkali nyawa mereka masih bisa selamat. Dan yang ketiga, kita harus menerima kenyataan bahwa tak ada seorang pun yang tahu berapa umur seseorang di dunia. Maka dari itu, kita harus ikhlas dan menerima kenyataan. Sekian cerita tentang legenda Putri Tujuh dari Dumai. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.